Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syar Nirmala, biasa dipanggil Sharon. Saya dari kelas 11.5, nomor absen 31. Di sini, sebelumnya, marilah kita panjatkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah diberikan kesehatan agar kita dapat berkesempatan untuk melakukan aktivitas lainnya. Sebelumnya terima kasih untuk Bu Erni menyempatkan waktunya untuk mendengarkan saya untuk berpresentasi tentang artikel yang saya buat, yaitu tentang toleransi beragama sebagai pilar keharmonisan di lingkungan SMA Negeri 1 Cepu. Perkenalkan, nama saya Syar Nirmala, absen 31. Dari paragraf yang pertama, Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman yang sangat tinggi, baik dari segi suku, budaya, bahasa, maupun agama. Keberagaman tersebut juga tercermin dalam lingkungan sekolah. Jadi kita bisa lihat bahwa di lingkungan khususnya SMA Negeri 1 Cepu itu banyak sekali keberagaman, mulai dari suku dan lain-lain. Nah, di sini terlihat sekali karena di SMA Negeri 1 Cepu juga menerapkan beberapa hal yang menurut saya perbuatan yang untuk mentoleransi umat agama lain. Kemudian oleh karena itu, sikap toleransi beragama menjadi hal yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan harmonis. Itu adalah suatu ide pokok dari paragraf pertama yang saya buat, yaitu dari artikel saya. Kemudian paragraf yang kedua, toleransi beragama adalah sikap saling menghormati perbedaannya keyakinan dan memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menjalankan ajaran agamanya tanpa paksaan. Jadi di sini paragraf kedua yaitu ide pokoknya lebih ke penjelasan apa itu toleransi dan bagaimana sih bentuk toleransi di sekolah SMA Negeri 1 Cepu. Jadi menurut analisis saya selama saya sekolah di SMA Negeri 1 Cepu, toleransi inilah yang tidak berarti mencampur adukan ajaran agama, melainkan memahami batasan serta menghargai hak orang lain. Setiap agama mengajarkan nilai kebaikan pastinya dan kedamaian dan lain-lain. Jadinya kita tentunya harus bertoleransi kepada agama yang lain. Kemudian ada paragraf ketiga, yaitu dalam kehidupan SMA, toleransi beragama dapat diterapkan melalui berbagai tindakan nyata. Nah, sebagai pengalaman saya menjalankan kepemimpinan di sebuah organisasi, tentunya saya dapat mengeksplor lebih banyak. Jadi saya mendapat mengeksplor tentang agama lain, tentang hari besar agama lain, dan cara bertoleransi hal tersebut. Saya juga mengeksplor banyak hal tentang tersebut. Nah, di sini di artikel saya terdapat contoh lain ataupun contoh yang konkret di dalam sekolah SMA Negeri 1 Cepu, yaitu toleransi beragama di lingkungan SMA dapat dilihat dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, di sini yang saya observasi, yang saya analisis ketika saya berada di SMA Negeri 1 Cepu, ketika belajar mengajar itu tanpa pamrih, tanpa melihat suatu background anak dari itu, jadi tanpa membeda-bedakan suku, ras, ataupun apapun itu. Nah, kemudian paragraf berikutnya itu menjelaskan tentang toleransi beragama juga dapat diwujudkan melalui kegiatan sekolah seperti perayaan hari besar keagamaan. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu saya mendapatkan sebuah pengalaman untuk menjadi pemimpin dari organisasi, yaitu mengangkat sebuah acara-acara besar dari hari kebesaran suatu agama. Jadi tidak hanya agama Islam saja, tapi juga agama lain. Nah, ini tuh hal yang sangat penting untuk kita jaga, karena tentunya di Indonesia sendiri itu memiliki keberagaman yang tentunya pastinya kita akan selalu junjung agar mendapatkan kedamaian tersebut. Dan juga dalam Islam juga membimbing kita untuk selalu bertoleransi dan berdamai atas segala apapun itu. Kemudian dalam kegiatan sosial seperti bakti sosial, kerja bakti, ataupun penggalangan dana. Nah, ini juga termasuk
penggalangan dana, kita tidak melihat background dari siswa tersebut untuk mendapatkan penggalangan dana tersebut. Seperti contoh, penggalangan dana untuk wali murid yang meninggal ataupun apapun itu, kita tetap jalankan meskipun mereka dari agama yang lain, karena kita tentunya tidak melihat background apapun dari siswa tersebut, khususnya dalam masalah agama. Jadi kita tetap bertoleransi dan membantu satu sama lain, seperti itu. Kemudian nilai toleransi beragama di SMA juga selaras dengan pengamalan Pancasila. Nah, jadi selain kita mengamalkan sebuah syariat yang ada di dalam Islam, kita juga mengamalkan mengamalkan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Seperti itu. Kemudian sebagai penutup, toleransi beragama di lingkungan SMA Negeri 1 Cepu merupakan fondasi penting dalam membentuk generasi muda yang berjiwa terbuka, menghargai perbedaan dan cita damai.